Oke, yang kita pelajari sekarang ini kita bahas tentang teori relativitas khusus ya. Nah, khususnya kita akan membahas tentang diagram Minkowski di sini. Nah, mungkin ini terdengar asing ya bagi DM100 mungkin. Tapi di sini tentu saja ini merupakan kelanjutan dari bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan diagram Minkowski itu sendiri? Ya, ini tentu saja diagram yang ditemukan oleh orang yang bernama Hermann Minkowski. Nah, itu ya. Jadi ini penemunya itu adalah orang yang bernama Hermann Minkowski, gitu ya. Nah, ini. Jadi diagram ini sebenarnya menceritakan tentang apa, Mas? Ya. Jadi tujuan pembuatan diagram ini adalah bagaimana suatu koordinat ya. Nah, suatu koordinat bertransformasi ya. Bertransformasi terhadap kerangka inersia yang berbeda. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Nah, ini yang kemudian kita akan rumuskan ya, diagram Minkowski ini. Nah, tentu saja apa yang dimaksud ini ya? Bukankah transformasi Lorentz sudah cukup yang sudah kita turunkan kemarin? Ya, itu tentu saja sudah cukup. Namun kita di sini adalah yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana ini kita memperlihatkan transformasi Lorentz ini secara diagram ya. Nah, tentu saja kita singgung lagi yang namanya transformasi Lorentz ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana itu transformasi Lorentz? Ya, tentu saja ada dua sudut pandang ya. Nah, kalau misalkan tentu saja kita tinjau ya. Nah, ini tinjau kerangka S aksen bergerak dengan kecepatan V ya. Ini kecepatan V katakanlah ke kanan ya. Nah, ini. Maka nanti dia akan melihat objek di sekitarnya bergerak ke kiri ya. Nah, ini kita punya X aksen itu gamma X min VT ya. Ini adalah rumus yang sudah kita kenal. Nah, kemudian ya, ini bagi kerangka S aksen ya. Maka kita juga punya perumusan yang satunya yaitu T aksen. Nah, itu adalah gamma T min Vx per C pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang kita punya. Dan tentu saja kita juga punya pada kerangka yang kita sebut dengan kerangka S ya. Nah, itu sudah kita tahu ya, bahwa kerangka S ini akan melihat objeknya bergerak ke kanan sehingga nilainya positif. Di sini ya, positif V, X aksen plus V, T aksen. Dengan cara yang sama juga, yang ini adalah T aksen, maksud saya T itu sama dengan gamma T aksen tambahkan V per C kuadrat X aksen. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Tentu saja yang arah Y dan arah Z tidak usah kita hiraukan ya, karena kerangka Y dan kerangka Z itu tidak bertransformasi. Karena kita hanya batasi gerak kita hanya pada arah gerak X. Nah, sehingga koordinat yang dirumuskan di sini hanya pada arah X saja. Nah, gitu ya. Nah, ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ya, kita dalam konteks relativitas khusus ini ya, kita modifikasi lagi ya. Nah, jadi dari sini kita kalikan C ya, dari ruas kiri ya. Nah, ini kita kalikan dengan C ya. Nah, C X aksen. Nah, nggak usah ya, karena ini sudah jarak ya. Maksud saya kita terapkan ya. Yang pertama itu adalah kita kenalkan suatu konstanta baru, yaitu beta. Yang mana beta ini itu merupakan perbandingan antara kecepatan gerak dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Nah, sehingga di sini variabel V bisa kamu tulis menjadi beta kali C.
Nah, sehingga di sini perumusannya dapat menjadi X aksen sama dengan gamma X min beta C kali T, situ ya. Dengan cara yang sama juga, di sini kita punya X sama dengan gamma X aksen plus beta C kali T. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana dengan yang satunya? Kalau kita lihat di sini masih T aksen ya. Di sini T itu waktu, sedangkan ini jarak. Maka agar dimensinya sama-sama jarak, bagian waktunya kita harus kalikan dengan T, dengan variabel kecepatan ya. Dalam hal ini kita pilih kecepatan cahaya ya. Berarti di sini CT aksen itu sama dengan gamma CT min V per C kuadrat dikalikan C kalikan X ya, karena dikalikan C itu. Suku yang ini juga sama, suku yang kedua ini perhatikan C kali T ya, gamma T aksen tambahkan V per C kuadrat kali C ya. Nah, dikalikan X aksen ya. Tentu saja ini bisa kita coret ya, coret ya. Dan V per C itu adalah variabel beta ini ya. Nah, itu ya. Sehingga kita punya sekarang model transformasi Lorentz dengan melibatkan konstanta baru yaitu beta itu adalah sebagai berikut ya. Ini kita punya X aksen sama dengan gamma X min beta CT ya. Sedangkan yang ini CT aksen, nah ini ya, gamma CT min beta X ya. Dan yang ini juga sama ya. Pada kerangka S itu kita punya di sini X gamma X aksen tambah beta CT ya. Yang ini CT sama dengan gamma T aksen tambah beta X aksen. Nah, gitu ya. Nah, itu deh. Nah, sekarang kita punya persamaan transformasi Lorentz yang baru ya. Nggak baru juga sebenarnya, itu hanya memodifikasi sedikit saja. Nah, karena ini untuk memudahkan kita dalam langkah berikutnya ya. Nah, seperti itu deh, ini beta ya. Oke. Nah, sekarang tentu saja kerangka yang bergerak itu adalah kerangka S aksen ya. Maka kita gambarkan sekarang ya. Nah, ini gambarkan suatu diagram ya, diagramnya seperti ini. Nah, inilah kita buat diagram Minkowski-nya. Ini kita sebut yang X ya. Nah, ini X, ini sebut yang CT. Nah, ini ya. Nah, maka kalau misalkan seperti ini kan kita punya suatu persamaan garis ya, yaitu yang bentuknya gini deh. Y sama dengan M dikalikan X ya. Nah, ini kan persamaan garis kan seperti ini, secara matematika ya. Nah, di mana sumbu Y-nya itu adalah C kali T. Kalau D-Muratus lihat, nah ini ya, C dikalikan T, ini itu adalah M. C dikali T itu sama dengan 1 dikalikan X ya. Artinya apa? Ini ya, di sini kan ini ya, ini Y sama dengan CT, X-nya sama dengan ini, dan M-nya itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kayak gitu. Apa artinya di sini ya? Apa artinya di sini? Nah, ini artinya suatu persamaan garis ini ya, mempunyai gradien sama dengan 1 ya. Berarti kan gradien itu kan ini ya, M ya, atau tan theta sama dengan 1. Maka dari sini ini ya, tan theta ya, sama dengan 1, artinya theta-nya kan sama dengan 45 derajat. Apa itu makna 45 derajat? 45 derajat itu adalah ini. Nah, ini ya. Jadi ini. Nah, ini ya. Ini ya, ini sudutnya itu adalah 45 derajat ya. Itu adalah theta-nya. Nah, ini garis yang hitam-hitam ini itu adalah garis kecepatan cahaya, kayak gitu ya. Ini itu adalah V sama dengan C. Nah, ini itu adalah garis kecepatan cahaya di situ. Nah, ini ya. Oke. Ini ya. Nah, ini adalah garis yang kita sebut dengan garis kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, artinya nanti kita akan memandang bahwa gerak itu kan tidak bisa melebihi kecepatan cahaya ya. Maka gerakannya dibatasi oleh garis itu. Nah, itu kita sebut dengan foton
line ya. Jadi nah itu. Nah, di situ. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan suatu gerak kerangka S-aksen yang mana kita bisa asumsikan itu adalah kereta gitu ya. Itu boleh kita asumsikan sebagai kereta gitu. Nah, maka kita buat kerangka ini kita buat koordinatnya juga. Nah, ini ya. Ini adalah kerangka X-aksen. Nah, ini yang bagian CT aksen ya. Nah, itu. Ini adalah kerangkanya. Dan kita lihat ya, berarti pasti ini X aksen CT aksen. Nah, X aksen CT aksen ini itu adalah itu istilahnya itu mewakili dalam gambar ini ya, mewakili kerangka X aksen S aksen yang bergerak. Nah, itu. Nah, maka kita bisa buat dua sudut ya dari sini ya. Nah, ini katakanlah sudut yang di sini itu adalah theta 1, yang sudut yang di sini itu adalah theta 2. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bergeraknya itu bagaimana? Nah, tentu saja kita bisa kaitkan dengan transformasi Lorentz. Bagaimana kita mengaitkan antara kerangka X aksen CT aksen dengan X dan CT di sana, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan kaji ya di beratus ya. Nah, kita akan kaji pada sudut CT aksen. Nah, dan itu ya, dan ukuran unitnya ya, dan ukuran unitnya, satuannya gitu ya. Kalau kita kaji pada CT aksen, nah tentu saja kita peduli pada sudut yang theta 1 ya. Nah, ini sudut yang theta 1. Nah, itu di sana. Oke. Oke. Nah, sebelum ke sana ya kita harus clearkan dulu ya maksudnya di sini CT aksen dan X aksen itu apa. Ya, tentu saja CT aksen itu berkaitan dengan waktu ya, dan X aksen itu adalah jarak. Tapi kita perlu perjelas dulu ya. Nah, dari kedua ini apa maknanya gitu. Nah, jadi kita bisa perjelas dulu ya. Ini kan mewakili kerangka bergerak ya. Nah, di sini itu ada dua macam. Nah, di sini ya. Sebelum kita perjelas masing-masing. Ada CT aksen, ada X aksen. Kedua-keduanya sama-sama berdimensi jarak. Ya, hati-hati. Kedua-duanya itu sama-sama berdimensi jarak. Ya, ya memang T-nya itu waktu, tapi T aksennya kan dikalikan dengan C. Kedua-duanya juga jarak. X aksen jarak, CT aksen jarak. Jarak ketika pengamat yang bergerak itu bergerak, gitu ya. Nah, tapi ini berbeda. Kayak gitu ya. Ini berbeda. Jadi CT aksen itu kita ambil pada saat X aksen itu bernilai 0. Nah, artinya apa? CT aksen itu adalah mewakili suatu lokasi kita ya. X aksen sama dengan 0 itu artinya pada di tempat yang sama ya. Misalkan kita sedang naik di atas kereta dan kemudian keretanya bergerak gitu ya. Artinya dia X aksennya 0 ya, panjang keretanya tidak berubah. Artinya kita itu sedang mewakili lokasi kita sepanjang titik di dalam kereta itu sendiri, gitu ya. CT aksen itu adalah seperti itu. Berarti lokasi kita bergerak sepanjang waktu ya, gitu. Nah, sepanjang waktu itu ya, makanya di situ ada waktu T aksen. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan X aksen itu mewakili apa? Nah, gitu ya. Jadi bisa dibilang CT aksen itu sama dengan here axis ya, sumbu kita, gitu ya. Sumbu kita sumbu kita di saat ini gitu ya, here axis. Di sini loh lokasi kita sepanjang waktu. Sedangkan kalau X aksen itu mewakili kita ambil pada saat T aksen sama dengan 0, yaitu ketika waktunya tidak ada selisih waktu. Artinya apa? Nah, X aksen itu mewakili
itu ya, mewakili semua gitu ya, mewakili semua peristiwa yang terjadi gitu ya, yang terjadi nah secara apa? Secara bersamaan ya. Secara bersamaan menurut pengamat eksaksen gitu ya. Nah itu. Makanya kita bisa katakan ini adalah no exist ya. Nah, jadi kita sekarang berada di mana sih posisi kita kayak gitu ya. Kayak kita berangkat dari Sekaran ke Maduran ya. Berarti sepanjang Sekaran ke Maduran itu adalah suatu titik-titik perjalanan kita, perjalanan hidup kita, perjalanan kita selama di jalan. Itu adalah CT aksennya. Tetapi kalau kita sudah sampai di Maduran dan kita melihat rekam jejak kita gitu ya, atau kita potret salah satu jalan di Maduran ya, di perjalanan selama Sekaran ke Maduran, maka itu adalah X aksen. Kita ambil T aksennya sama dengan 0, kita potret gitu ya. Misalkan ada yang jualan es teh gitu ya, es teh jumbo, kita beli, kita potret, nah itu adalah X aksennya, posisi kita sekarang. Nah gitu ya. Tapi sepanjang kita bergerak itu artinya CT aksennya. Nah seperti itu deh. Itu ya, itu yang perlu kita perjelas saat ini. Itulah relativity. Oke ya. Nah selanjutnya kita sekarang pahami bagaimana unit dari CT aksen itu sendiri ya. Nah itu. Oke. Nah sekarang kita perlu perjelas ya, dari sini kita kembalikan. Nah, oke. Sekarang katakanlah di sini kita ambil suatu titik di sini. Nah ini ya, suatu titik di sini itu mewakili katakanlah X aksen, CT aksennya itu ya. Katakanlah kita ambil posisi kita sekarang yaitu di saat titik 1, CT aksennya 0 berarti ya. Nah seperti itu. Maka pertanyaannya ada di mana X, CT-nya? Nah itu ya, itu yang jadi pertanyaan. X, CT-nya itu berada di mana sih X, CT-nya? Itu ya. Itu yang perlu kita perjelas. Nah ini ya. Nah tentu saja kalau kita ingin membahas ini itu ya, kita perlu nanti terapkan transformasi Lorentz-nya ya. Nah ini maaf saya pending sebentar pembahasan mengenai sudutnya DI Muratus. Nah maka kita bisa gunakan ya persamaan di situ ya. Nah di sini kan ini T aksen ya. Nah ini T aksen. Nah sekarang kita kenakan ya rumusnya ya. Nah dari sini. Ini ya. Nah, dari sini kita rumuskan ya, Dek ya. Jadi, ketika X aksen, CT aksen itu adalah 1,0. Nah, ini ya. Maka dari sini ya, kita bisa lanjutkan ya. Nah, maka dari sini X-nya kamu bisa cari, Dek. Ini kan gini ya. X-nya gamma, X aksennya kan 1 ya. Tambah beta kali 0 ya Dek ya. Nah, itu karena CT aksennya kan 0 Dek. Yang dengan cara yang sama CT-nya dia CT-nya sama dengan gamma T aksen ya. Itu. Ini CT aksen ya. Ini typo nih. Ini ya. Ini CT aksen ya. CT aksennya di sini 0 ya. Nah, itu ya. 0 tambah beta X aksen 1 ya. Nah ini kan sama dengan gamma, yang ini sama dengan beta kali gamma ya. Nah itu, beta kali gamma. Artinya sekarang X, CT-nya itu ada di beta, beta gamma. Gini ya. Nah itu. Seperti itu deh. Nah itu ya. Dan dengan cara yang sama pula ya, kita bisa ambil juga misalkan pada koordinat yang ini. Nah CT aksen. Nah kita sedang berada dalam suatu perjalanan di sini katakanlah ya. Nah ini ya, nah ini kan sudah kita rumuskan dengan proper deh, dengan baik di sini. Nah, katakanlah di titik ini adalah di suatu titik di mana ini ya, kita sudah menempuh sepanjang perjalanan 1 ya. Nah ini makanya di sini kita ambil X aksennya 0, CT aksennya 1 ya.
Ini kan sebuah konsekuensi yang ada di sini loh, Dek. Nah, ini ya. Nah, ini X aksennya 0, CT-nya bernilai. Tapi kalau misalkan T aksennya 0, X aksennya itu tidak bernilai ya, di sini. X aksennya bernilai, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Maka nanti kita bisa juga cari. Nah, di koordinat ini juga, ini ya. Ini ya. Ini, koordinat ini juga. Nah, kamu bisa cari, Dek. Nah, ini ya. Apa itu yang kita cari, Mas? X, CT. Nah, itu, Dek ya. Nah, seperti itu. Nih. Oke ya. Nah, berapa, Mas? X sama CT-nya. Nah, coba dicari, Dek. Itu ya, ketika X aksennya 0. Nah, itu ya. Jadi, kita bisa cari ya. Nih, ini kita pending dulu. Ini ada ya. Maka dari sini lihat ketika apa, Dek? Ketika X aksen, CT aksennya itu adalah 0,1 gitu ya. Maka di sini X dan CT-nya ya, masukkan ya. Di situ gamma X aksennya 0, beta CT aksennya 1 ya. Nah, berarti di sini adalah gamma kali beta atau beta gamma ya. Nah, kita konsekuen aja. Tadi kan beta kali gamma ya. Nah, kalau CT-nya di situ kan, di sini CT aksennya kan 1 kan ya. Berarti kan gamma kali 1 tambah beta, X aksennya kan 0 ya, Dek ya. Nah, di sini. Ini. Berarti kan beta kali 0 0, sisa gamma kali 1 berarti gamma ya, Dek ya. Nah, itu. Berarti beta gamma, gamma ya. Ini. Ini beta gamma, gamma ya. Nah, seperti itu, Dek Imratus. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini di halaman berikutnya. Oke ya. Nah, tentu saja kita tidak boleh lupakan grafiknya Dek Imratus ya. Nah, di sini. Oke ya, nggak cukup, Dek. Sebentar. Ini ya. Oke. Ini ada yang katut nih. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, itu. Oke ya. Nah. Oke. Kita ambil dulu pada theta 1 ya. Nah, di sini ada ya. Theta 1 ya. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, yang ingin Mas ambil tuh adalah di sini. Pertanyaannya adalah dia itu bergerak sepanjang berapa gitu ya. Nah, ini. Kan dia kan bergerak sepanjang world length-nya di sini. Nah, sepanjang ini. Ini tuh adalah geraknya di Imratus sekarang. Ya, bergerak ke masa depan, ke sana. Pertanyaannya, sekarang dia bergerak sejauh berapa? Kayak gitu ya. Nah, kita coba cari ya, berapa kemiringan garisnya. Kalau kita cek ya, bagi theta 1 itu kan bisa kamu gambarkan kan seperti ini, Dek. Nah, ini. Makanya kalau kita belajar fisika, itu matematikanya harus jago dulu. Clear dulu, nggak perlu jago lah. Ya, minimal kita pernah mengingat, Dek. Nah, gak usah lah kalkulus ya, pelajaran SMA itu sangat berharga dari guru-guru kita. Nah, maka ini ya, panjang segini, ini panjang berapa? Ya panjang X ya, karena kan segini itu X. Nah, mengikuti sumbu yang ini. Nah, itu kan ya, ini X, dan panjang yang ini. Nah, panjang yang ini sudah pasti panjang CT aksen ya. Sedangkan panjang yang ini, panjang sini ke sini, dan tentu saja panjang ini itu adalah CT ya. Nah, itu CT ya. Maka panjang CT aksen ini secara Pitagoras ya. Nah, ini harus kamu ketahui Pitagoras itu. Ya, berarti kan gini ya. X kuadrat tambahkan
C kuadrat, T kuadrat kan. Nah, dia CT aksen, berarti kan dari sini X kuadratnya tadi, X-nya tadi kan adalah, ya kan kita kan punya X, CT-nya itu adalah, ini ya, beta gamma, gamma ya. Tuh, yang paling pojok kiri atas itu. Itu ya, Dek ya. Nah, itu beta gamma, gamma ya. Nah, D500 masukkan saja ke sini. Berarti ini beta kuadrat, gamma kuadrat, karena pangkat 2 kan. Tambahkan yang ini, C kuadrat, T kuadrat ya. CT-nya adalah gamma, berarti gamma kuadrat ya. Nah, dari sini, gamma kuadratnya, gammanya bisa dikeluarkan, Dek. Nah, gamma kuadrat, di akar gini kan. Nah, maka di sini sisa 1 plus beta kuadrat ya. Ini beta kuadratnya saya geser ke kanan. Maka di sini, CT aksen kita punya. Nah, berapa sih jarak yang dia tempuh di situ? CT aksen di sini akar gamma kuadrat adalah gamma. Nah, gini ya. Gitu deh. 1 plus beta pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, ini mewakili satu unit mewakili bukan satu unit. Mewakili perjalanan CT aksen. Jadi, istilahnya ini tuh adalah perjalanan yang ditempuh oleh kerangka apa D500? Kerangka S aksen ya. Nah, seperti itu deh. Nah, itu ya. Nah, tentu saja ini bisa kamu kaitkan lagi ya. Nah, ini kalau gamma itu kan definisinya apa, Dek? Gamma itu konstanta relativitas itu 1 dibagi 1 min ini ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat kan. Nah, 1 per V kuadrat per C kuadrat, tadi kan beta kuadrat kan. Berarti bisa kamu tuliskan menjadi 1 min beta kuadrat. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Jadi, kalau kamu tuliskan di sini, ini ya, kalau kamu tuliskan di sini, maka ini bisa menjadi seperti ini. Itu ya. CT aksen, itu ya. Itu adalah, kan ini kan ada akar ya. Ini ada akar, dan ini juga ada akar. Berarti bisa digabungkan saja akarnya, Dek. Nah, ini ya. Ini 1 plus beta kuadrat dibagi itu ya. Dibagi apa? Dibagi 1 min beta kuadrat ya. Nah, ini adalah perjalanan yang ditempuh oleh kerangka S aksen. Dari mana kita tahu ini perjalanan yang ditempuh? Ya karena di situ ada variabel beta. Variabel beta itu kan melambangkan kecepatan di sana, gitu ya. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai berikut, deh. Ini ya. Ini kan total perjalanannya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan satu unit CT aksen, satu satuan CT aksen itu berarti ini ya, satu unit dari CT aksen, maka kita bisa bandingkan dengan satu unit CT. Nah, ini ya. Ini sama kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, ini berarti jadinya ya sama juga. Nah, itu. Ini artinya seperti itu. Jadi dia itu setara dengan 1 plus beta kuadrat dibagi 1 min beta kuadrat kalinya, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Perjalanan yang ditempuh. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kita lihat pada kerangka theta 1. Kayak gitu deh. Nah, ini rasionya, gitu ya. Tentu saja kita bandingkan satu unit dengan totalnya. Nah, itu deh. Gitu ya. Nah, kok bisa, Mas? Kok bisa dibagi tiba-tiba dibagi CT? Nah, itu ya. Ya karena CT itu adalah kerangka pada acuan kerangka diamnya, bisa langsung dibandingkan saja. Kayak gitu ya. Gitu. Ini ya. Nah, ini bagaimana kita memaknai persamaan ini ya, kalau kita lihat ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah suatu persamaan ya yang bertujuan untuk mengukur suatu titik-titik pada perjalanan
gerak dari S aksen, di mana kerangka X dan CT-nya itu bersifat bersifat ortogonal satu sama lain, kayak gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini ya, rasio dari CT aksen. Nah, ini ya, dibagi CT. Nah, ini nilainya lebih besar dari 1 ya, masuk akal ya, karena di situ yang atas itu plus, yang bawah itu minus, itu jelas seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bandingkan ini, kita ambil betanya mendekati 1. Nah, kalau betanya mendekati 1, berarti rasio CT aksen dibagi CT di sini. Kalau beta mendekati 1 kan di sini ada variabel 1 dikurangi beta kuadrat. 1 kurangi 1 kan 0. Sesuatu dibagi 0, itu jawabannya itu tak hingga, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Maka kalau misalkan betanya mendekati 1, artinya dari sini jelas sekali ya. Nah, makna fisisnya di sini kan V per C mendekati 1. Artinya di sini V mendekati C, gitu ya. V sama dengan C, gitu ya. Atau mendekati sama dengan C. Nah, maka artinya apa? Maka artinya di sini tidak mungkin suatu gerak dari suatu kerangka itu kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya, apalagi melebihi kecepatan cahaya. It doesn't make sense, tidak mungkin. Ya, kalau melebihi kecepatan cahaya, artinya nanti hukum kausalitasnya bisa bertabrakan, kayak gitu. Makanya V-nya sama dengan C. Maka untuk menjamin itu tidak tak hingga, maka pergerakan suatu objek itu kita harus selalu pastikan bahwa V-nya itu, ini konsekuensi dari sini itu sudah pasti V-nya itu selalu kurang dari C, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ambil ya, nah betanya itu sama dengan 0, maka di sini CT aksennya dibagi CT-nya tentu saja sama dengan 1, maka di sini CT aksennya sama dengan CT. Artinya gerak dari kerangka S aksen dengan S itu gerakannya itu coincide sifatnya itu sepusat, sekoordinat, gitu ya, seperti itu, sepusat, kayak itu. Nah, CT aksen sama dengan CT, itu ya. Artinya apa? Di sana tentu saja tidak berlaku lagi relativitas khusus yang berbasis Lorentz, artinya kembali ke sifat yang Galileo, gitu ya. Dimana waktu di situ bersifat absolut, gini ya. Nah, ini kan T aksen sama dengan T. Ini absolut, waktunya kembali absolut, gitu ya. Seperti itu. Nah, sama juga kalau kita bisa rumuskan ini berdasarkan sudutnya CT aksen, maka boleh juga kita nanti rumuskan ini berdasarkan sudutnya dari SXX aksen, gitu ya, dan satuan unitnya deh. Nah, ini itu ya. Nah, seperti itu deh. Maka kita akan peduli suatu segitiga yang ada di sini. Nah, ini ya, ini segitiganya itu bagaimana? Itu ya. Tentu saja kalau kamu perlihatkan di sini, nah di sini itu adalah X-nya ya, setinggi ini itu adalah CT-nya ya. Nah, maka kita bisa gambarkan segitiganya itu sebagai berikut. Nah, ini. Itu ya deh ya. Nah, ini adalah theta 2, ini adalah X aksennya, ini X, ini CT-nya. Nah, seperti itu deh. Maka secara Pitagoras di sini sangat nampak sekali ya bahwa X aksen itu sama dengan akar ya. Nah, akar dari apa, Mas? Akar dari X kuadrat tambahkan C kuadrat T kuadrat, gitu ya. Masukkanlah variabel X-nya di sini. Di mana di sini X, CT-nya itu adalah beta dan beta gamma ya. Nah, itu ya. X, CT itu adalah beta dan beta gamma ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini gitu ya. Beta kuadrat ya, CT-nya itu adalah beta gamma dipangkatkan 2. Jadinya beta kuadrat gamma kuadrat. Itu ya. Oh, sorry deh. X, CT-nya kok itu ya, beta dan beta gamma ya. Oh, sorry. Gamma dan beta gamma ya. Salah masukkan ini. Ini gamma dan beta gamma ya. Nah, ini.
Nah, ingatkan deh kalau aku salah. Itu ya gamma dan beta gamma. Ini ya. Nah, itu ya. Gamma dan beta gamma. Nah, itu. Wajar lah. Yang diturunkan apa, yang ditulis apa, itu kan kadang aku sering hilaf. Nih. Ya. Gamma dan beta gamma deh ya. Masukkan ke sini. Nah, sehingga X-nya itu adalah gamma kuadrat, ini adalah beta kuadrat, gamma kuadrat ya. Gammanya boleh kamu keluarkan, jadinya kan gini ya. Nah, 1 plus beta pangkat 2 ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu deh. X-aksennya. Nah, maka kita boleh kembalikan lagi itu deh. X-aksennya kan seperti ini ya. Nah, ini ya X-aksennya. Maka dari sini X-aksennya itu ya, itu adalah gamma dikalikan 1 plus beta pangkat 2 ya. Dan tentu saja gamma ini kan konstanta relativitas ya, yang nilainya itu kan tadi sudah kita perlihatkan ya, ini sama dengan 1 dibagi akar ya 1 min beta pangkat 2 ya. Nah, sehingga di sini perjalanan yang ditempuh oleh X-aksen itu ketika dia berada pada now exist itu adalah begini ya. X-aksen itu sama dengan gabungan aja. Ya, gammanya ini kita gabungkan 1 plus beta kuadrat dibagi dengan 1 min v kuadrat. Nah, atau juga bisa kita perlihatkan bahwa perjalanan dari 1 unit X-aksen itu ini ya, 1 unit X-aksen terhadap, nah tentu saja kenapa kita bilang terhadap, karena kita sedang membandingkan dengan kerangka diamnya. Berarti ini sepanjang 1 unit X itu satu satuan ya, itu sama dengan itu. Nah, itu. Ya. Nah, gitu deh. Tuh. Nih ya. Nah, seperti itu yang bisa kita lihat di situ ya. Nah, kayak gitu deh. Oke. Dan bagaimana dengan tangannya ya? Nah, itu harus kita tuliskan ya. Nah, ini tan theta 2 di sini ya. Nah, di sini tan theta 2. Ini kan depan dibagi samping ya, Dek ya. Nah, ini. Perhatikan CT sampingnya itu adalah X ya. CT-nya tadi beta gamma, X-nya gamma ya, coret-coret, tan theta 2-nya beta. Berarti kemiringannya sama harusnya. Coba kalau kita lihat di sini ya, tan theta 1. Tan theta 1 di sini X dibagi CT kan. Tadi X-nya itu adalah beta gamma, CT-nya gamma ya. Sama juga. Jadi kemiringan antara theta 1 dan theta 2 itu sama ya, sama dengan beta gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu ya. Dan tentu saja gitu ya. Keduanya tadi kan kalau kita cek ya. Nah, ini kalau kita cek tuh tadi bahwa kita punya limitasi yang tentu saja sama dengan limitasi yang ada di sini ya. Kita bisa perumum sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil betanya itu V per C ya, itu sama dengan 0. Artinya nanti itu akan berkorespondensi pada tan-nya ya. Tan theta 1 sama dengan 0 ya. Tan theta 2 sama dengan 0 ya. Karena tadi kita punya tan theta 1 dan theta 2 itu sama dengan beta ya. Artinya apa? Di sini theta 1 dan theta 2 hasilnya itu adalah 0. Nah, artinya CT aksen dan X aksen yang tadi merepresentasikan gerak benda pada kerangka S aksen itu, gerakannya itu bersamaan dengan kerangka CT dan X-nya. Dia itu coinset ya, sifatnya itu coinset. Jadi berbarengan itu. Nah, maka kalau seperti ini tentu saja ini akan kembali ke transformasi Galilean yang sudah pernah kita pelajari dengan baik di sana, Dek. Kayak gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita ambil betanya itu, atau ini ya, kita ambil lagi ya, misalkan ya, kita ambil lagi misalnya theta 1, theta 2 nya itu sama dengan 45 derajat. Nah, apa yang terjadi di sini, Dek? Maka dari sini kita punya tan-nya ya, tan theta 1 itu sama dengan tan 45 ya. Tan 45 kan 1, Dek. Tan theta 2 ini sama dengan tan 45, ini sama dengan 1. Nah, kalau begitu, tan itu kan besarnya V per C ya, sama dengan 1 kan. Kesimpulannya, V sama dengan C. Nah, ini juga sama ya. Nah, artinya apa? Sudut 45 derajat ini itu merepresentasikan, ini kok 0 ya. Artinya, sudut 45 derajat ini adalah suatu sudut yang merepresentasikan gerak dari cahayanya itu sendiri. Dalam gambar ini, diwakili oleh gambar yang hitam ini, gitu ya. Nah, ini. Makanya tadi saya katakan ini V sama dengan C, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Dan ini sudah kita propose di sini secara matematik, gitu ya. Gitu. Artinya, melalui diagram Minkowski yang simple ini, kita bisa memperlihatkan bagaimana suatu gerak benda dan transformasinya terhadap kerangka inersia yang lain, gitu, Dek, ya. Seperti itu. Nah, tentu saja bicara masalah gerak ya. Nah, itu geraknya itu seperti itu. Nah, gitu, Dek. Oke, kita istirahat sebentar ya. Habis itu kita dengarkan azan. Oke ya, kita lanjutkan sebentar ya. Sebelum azan. Oke. Nah, oke. Coba sekarang kita pelajari dulu ya. Pertanyaannya, kalau misalkan ini diagram Minkowski ini dapat menjawab persoalan transformasi Lorentz, tentu saja diagram Minkowski ini juga harus bisa menjawab fenomena pada yang melambangkan transformasi Lorentz. Kan itu pertanyaannya. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini. Oke. Oke ya. Nah, tentu saja gerak setiap saat ya di sini. Nah, ini. Habis ini kita konfirmasi lagi fenomena yang berasosiasi terhadap transformasi Lorentz. Itu ya. Nah, bagaimana gerak setiap saat bagi kerangka S aksennya itu? Ya, tentu saja kita bisa perlihatkan di sini ya. Di sini itu adalah X, CT. Nah, ini itu adalah CT aksen. Di sini itu adalah CT ya. Ini ya. Tentu saja dengan sudut yang sama ya. Ini theta 1, theta 2, dan ini itu adalah sudut 45 derajat. Nah, ini ya. Dan ini itu adalah
kecepatan cahayanya, kayak gitu ya Dek ya. Nah seperti itu. Coba kira-kira bagaimana kondisi gerak yang sifatnya mustahil di sini? Itu gerak yang mustahil itu bagaimana Dek? Tentu saja gerak yang mustahil itu adalah gerak ketika V-nya lebih besar dari C. Nah itu di mana kondisi ini V lebih besar dari C itu pertanyaannya. Ini ya, kalau ini lebih besar dari C, tentu saja ini berasosiasi dengan betanya ya lebih besar daripada 1. Nah itu kan artinya kita punya nilai tan theta 1 tan theta 2 yang lebih besar daripada 1 kan. Nah ini kan gerak yang tidak mungkin kan. Ini ya, ini gerak yang tidak mungkin ini kan yang sudah kita bahas ya. Ini adalah gerak yang sifatnya space like ya. Nah, kita kan sudah bahas V sama dengan C. V sama dengan C di sini. Kalau V kurang dari C, tentu saja nilai tangan yang kurang dari 1. Nah, oke. Coba kita perlihatkan di sini. Nilai tan yang lebih besar daripada 1. Itu ya. Nah, itu tan berapa? Itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, ini. Ya, tentu saja nilai tan yang lebih besar daripada 1 itu adalah nilai theta 1 dan theta 2-nya itu lebih besar daripada 45 derajat. Gitu. Jadi, tadi kalau kita sudah bahas ya, theta 1-nya kan sama dengan beta ya. Nah, itu kan dibahas pada di sini. Nah, ini tuh adalah daerah yang kita sebut 45 derajat. Gitu kan ya. Yang ini tuh adalah daerah 45 derajat. Artinya apa? Si CT aksen ini, garis biru di sini, itu paling mentok tuh dia tuh hanya bergerak pada area yang di sini, area yang di sini saja, gitu deh. Ya karena tidak bisa lebih besar daripada 45. Nggak mungkin tiba-tiba CT-nya tuh di sini, itu nggak mungkin. Ya CT aksennya di situ nggak mungkin, gitu. Ya. Nah sorry, ini kok CT ya? Ini X aksen ya? Nah itu, gitu. Jadi gerakannya itu hanya berada pada sudut yang merah-merah ini aja, 45 derajat ini aja. Nggak mungkin di yang lain. Dengan cara yang sama, yang theta 2 juga ini nggak mungkin lebih besar daripada 45. Jadi itu X aksennya itu cuma ada di sini toh. Ya, cuma ada di situ toh. Nggak mungkin X aksennya tiba-tiba di sini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Maka pergerakan suatu partikel X aksen itu hanya dipenuhi oleh garis-garis di sini, deh. Garis-garis di antara CT aksen dan X aksen di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan ketika X aksennya segini, ini ya CT aksennya itu segini. Nah, berarti ini kita buat ya. Nah, gini. Gitu ya. Nah, ketika di sini ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa kita buat ya. Sepanjang garis di sini, Dek. Itu ya. Nah, tentu saja kita bisa buat yang lebih bagus ya, Dek ya. Nah, ini harus sejajar. Ini. Nah, tentu saja ini gabungan dengan X aksen dan CT aksen ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Gerakannya itu hanya bisa di sini, Dek. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini merepresentasikan gerak setiap saat ya. Nah, di sini. Ini deh. Oke, kita dengerin azan dulu sebentar.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Nah, ini kan merupakan suatu representasi yang masih kita bahas pada satu kuadran saja. Ya, kan tidak menutup kemungkinan bahwa ini gerakannya itu pada area sini juga, ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan representasikan ya gambar ini pada representasi yang lebih clear gitu ya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Oke. Oke. Ini ya. Nah, ini. Oke. Ya, kita gambarkan dengan yang lebih clear deh. Dengarkan baik-baik. Ini menarik sekali. Ya. Ini kita gambarkan diagram Minkowski yang lebih clear. Kayak seperti itu deh. Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi kalau kita perlihatkan ya, tentu saja tadi itu yang atas itu adalah CT, yang di sini itu adalah X ya. Nah, ini. Tuh. Ini pelajaran yang nggak akan kamu dapatkan di sini. Nah, ini menarik sekali deh. Nah, ini. Jadi inilah gunanya kita kuliah S1 fisika ya, meskipun abstrak tapi bagus sekali. Nah, oke. Sekarang kita gambarkan ini pada dunia yang lebih clear ya. Nah, di situ deh. Oke. Sekarang ya. Nah, jadi tentu saja tadi gambarnya itu adalah seperti ini ya. Nah, ini. Tuh ya. Gambarnya itu adalah seperti ini ya. Nah, gini. Seret. Bisa juga diwakili di sini. Ya. Apa bedanya yang tadi? Gitu ya. Tadi kan hanya pada area sini saja. Nah, sekarang ini kita tambahkan suatu area di mana ada garis yang di sini. Nah, gitu. Dan tentu saja nanti ini bisa juga kita tambah ya pada area di sini. Nah, di sini ya, pada kuadran 2 di sini. Nah, di sini deh.
Nah, artinya apa? Artinya garis ini juga bisa pada kuadran sini ya, pada kuadran 2 ya. Nah, itu D. Nah, itu. Nah, ini dulu. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya, jadi gambar ini kita perluas ya. Nah, itu D. Artinya apa? Gerakannya itu bisa juga, X-nya itu kan bisa juga minus X ya. Makanya di situ di sebelah kiri. Nah, kalau ini sih sudah aman ya. Ini sudah clear ya. Ini sudah aman. Ini karena ini daerah yang sini kan, daerah yang sini sudah kita ceritakan. Dan daerah ke sini, daerah ini belum kita ceritakan. Nah, sedangkan pada daerah kiri ini itu hanya merepresentasikan posisi pada area yang lain ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang pertama, garis merah di sini itu melambangkan apa? Gitu ya. Ini melambangkan suatu titik di mana titik di ya, titik X-nya ya, titik X-nya. Seperti itu. Nah, artinya melambangkan posisinya. Tapi yang lebih menarik adalah daerah sini. Ya. Daerah ke sini, daerah sini ke sini, ini kita sebut dengan daerah masa depan. Gitu ya. Ini suatu titik di mana ini adalah masa depan. Nah, titik di sini itu adalah suatu daerah yang namanya masa lalu. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang gitu ya. Maka kita akan representasikan bagaimana perjalanan hidup kita. Nah, perjalanan hidup kita pasti kan dimulai dari masa lalu. Ini ya, katakanlah kita mulai suatu lintasan atau trayektori di sini. Ini ketika T sama dengan 0, katakanlah ini ketika DM100 baru lahir. Nah, ketika DM100 lahir berarti kan di sini DM100 akan bergerak ke sini, bergerak ke masa depan. Nah, ini ya. Seret ini. Nah, itu ya. Itu. Nah. Ini ya. Nah. Ini. Nah, ini adalah perjalanan hidupnya DM100. Nah, hitam-hitam ini disebut juga dengan world line, gitu ya. Nah, atau dalam bahasa sederhananya ini adalah perjalanan hidup kita, gitu ya. Nah, perjalanan hidup kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi perjalanan hidup kita hanya bisa berada pada area yang kosong ini, ya, pada area ini ya, ini pada area ini saja. Kenapa? Karena ini dibatasi oleh ini ya, ini V sama dengan C, di mana kita tidak mungkin berada pada area sini, nggak mungkin, karena ini adalah area di mana V lebih dari C, ya, di sini, dan di mana kecepatan tidak bisa lebih besar dari kecepatan cahaya, tentu saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, maka kita hanya berada dibatasi ya pada suatu daerah yang kita arsir merah-merah itu saja. Itu, yang berbentuk sudut 45 derajat tadi. Gitu ya. Nah, daerah sini kita sebut dengan masa depan. Daerah sini kita sebut dengan masa lalu. Gitu ya. Nah, artinya suatu titik-titik yang semua ada di sini itu adalah suatu titik-titik yang akan nanti kita capai di masa depan, di koordinat berapa, di posisi di mana, seperti itu, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini. Bisa nggak ya kita itu bergerak, kita itu maksa pergi ke masa depan? Itu pertanyaannya. Misalkan kita sekarang di sini pergi ke masa depan. Itu pertanyaannya. Nah, tentu saja secara teori itu bisa. Artinya itu kita harus mencapai suatu titik-titik yang ada di sini. Nih ya, kita harus bisa lewat sini. Nah, ini ya, kita harus maksa lewat sini. Nah, melewati V lebih besar dari C, lalu tiba-tiba di sini. Nah, itu. Maka kita bisa pergi ke masa depan dengan syarat kecepatannya harus lebih besar daripada kecepatan cahaya.
Begitu juga kalau kita sudah di sini, di masa depan, nah, kita nggak bisa pergi ke masa lalu. Ya, selain daripada itu hukum Tuhannya seperti itu, dan kausalitasnya memang secara fisika, hukum sebab akibatnya juga seperti itu. Nggak bisa, ya. Nah, tentu saja nanti seiringnya perjalanannya waktu, dan kita bergerak sepanjang garis dunia pilihan kita mau jadi apa, kita kuliah di Bilfat, setelah Bilfat jadi apa, itu adalah world line masa depan kita, gitu ya. Nah, sementara itu, world line di belakang ini merepresentasikan masa lalu, yaitu himpunan semua titik di mana DM100 itu datang, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan tentu saja kalau kita tidak bisa, kecepatannya tidak bisa lebih besar daripada kecepatan cahaya, maka kita tidak bisa pergi ke masa yang akan datang, pun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita lakukan di masa kini, ya, world line kita, lalu kita perbaiki di masa yang akan datang. Pertanyaannya, kalau ada masa lalu dan masa depan, ya, masa lalu merepresentasikan DM100 lahir, T sama dengan 0, kita lahir, ya, maka pertanyaannya, sekarang kita ada di mana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya, ya tentu saja kita sekarang berada pada garis hitam ini, world line kita sendiri. Nah, itu di sini, nah, itu ya, di world line di sini, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita akan terus berjalan, akan terus berjalan. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, gitu ya. Kan ini kan baru pada satu sumbu saja ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita representasikan ini pada suatu area yang lebih masuk akal, kayak gitu deh. Nah, pada suatu titik yang lebih masuk akal, gitu ya. Nah, sekarang kita representasikan juga pada arah Y dan Z ya. Ini ya. Nah, ini. Mas, tapi kan Doraemon bisa pergi ke masa lalu. Nah, kenapa bisa Doraemon? Ya karena dia punya mesin waktu. Nah, mesin waktunya Doraemon itu diciptakan diciptakan oleh si Doraemon itu lebih besar dari kecepatan cahaya. Makanya dia bisa pergi ke masa lalu. Nah, maka nanti kalau kita ingin pergi ke masa lalu atau masa yang akan datang, kita harus punya suatu mesin yang kecepatannya lebih besar daripada kecepatan cahaya. Nah, which is itu hampir tidak mungkin ya, kayak gitu. Nah. Oke, ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita representasikan pada arah Y dan Z, gitu ya. Nah, tentu saja sebelum ke sana kita harus perjelas dulu ya, bahwa selalu ada suatu daerah yang kita sebut dengan time-like ya, itu di mana daerah kita space-like gitu ya, yang tidak mungkin, dan light-like gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Maka bagaimana representasi daripada gambarnya itu? Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan ya pada arah Y dan Z ya, arah Y dan Z itu tentu saja arah Y yang ke atas, Z-nya itu adalah menuju kita ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Katakanlah sumbu Y itu adalah sumbu yang keluar dari bidang gambar. Ini ya, kita gambarkan dulu. Ini ya. Keluar dari bidang gambar artinya keluar dari layar ini deh. Nah, seperti itu ya. Keluar dari layar kita ya, layar HP kita. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Dan Z itu tentu saja arah yang ada pada bidang ya. Nah, dan Z itu arah yang
keluar dari Z itu adalah arah yang itu ya. Dan arah Z itu yang mana berarti? Arah Y itu keluar, arah Z itu arah yang ada pada bidang gambar ya. Nah, maka nanti irisannya ini akan membentuk suatu kerucut deh. Nah, tapi kalau misalkan kita gambarkan Z-nya, itu nanti jadi hyper kerucut. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, berarti kalau digambarkan nanti itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, sebentar saya gambarkan dulu. Nah, ini. Oke. Oke ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya secara 3 dimensi ya. Nah, berarti ini secara 3 dimensi gitu ya. Nah, ini. Itu seperti ini. Yang satunya juga sama. Ini ya. Kayak gitu. Nah, berarti kalau begitu ya, kita punya dua arah ya, X dan Y ya. Maka bentuknya itu akan menjadi seperti apa? Tentu saja bidangnya itu kan bentuk jadi lingkaran ya. Nah, kalau kita gambarkan ya. Nah, pada bidang itu ya. Pada bidang XY ya. Bidang XY itu adalah suatu bidang yang keluar dari gambar deh. Nah, bidang XY ya. Itu adalah bidang yang keluar dari gambar. Maka kalau misalkan kita gambarkan suatu titik yang berjarak tetap, maka nanti kita mempunyai suatu lingkaran ya yang berjari-jari R ya, yang dimana jari-jarinya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nah, seperti itu. Jadi kita punya suatu lingkaran gitu ya pada bidang XY-nya. Jadi ini kita gambarkan lingkarannya itu tampak dari atas ya. Nah, ini lingkarannya tampak atas gitu ya. Coba kita gambarkan tampak atas. Nah, berarti kalau lingkarannya tampak atas di sini begini ya. Nah, tentu saja begini. Dan lingkarannya ini berjari-jari R ya. Nah, tentu saja ini X dan tentu saja ini Y ya. Nah, seperti itu kan. Dan tentu saja R di sini itu bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz ya, karena mau diputar bagaimanapun jari-jarinya tetap R. Nah, seperti itu. Mau kita putar X dan Y titiknya, maka tetap jari-jarinya itu R. Nah, seperti itu deh. Nah, maka kita kalau misalkan ambil ya, itu ya. Nah, ini. Maka kalau kita bisa ambil ini berada pada gambar 3 dimensi, maka kita akan mendapatkan suatu grafik yang gambarnya itu adalah hyperboloid 2 lembar. Nah, ini ya. Ini kita gambarkan deh. Nah, sini gambarnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Iya. Ini gambar cone-nya. Nah, itu. Sorry. Nah, saya gambarkan lingkarannya dulu ya. Ini gambarnya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Kalau kita gambarkan ya. Nah, itu deh. Nah, ada juga enggak ini ya. Nah, sebentar deh. Mas gambarkan dulu ya. Ini ya. Nah, ini ya gambarnya seperti itu. Kan dari atas kan tampak lingkarannya deh ya. Dan ini adalah grafik CT. Ya, ini itu adalah X. Ya.
Nah, hiperboloid 2 lembar. Nah, ini ya. Nah, ini Dek. Ini berarti yang bawah bagaimana, Dek? Ini ya, dibalik aja mangkoknya. Ini ya. Hiperbola. Nah, ini Dek ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Di sini ada garis yang tidak bisa kita terhubungkan, Dek. Artinya apa? Kalau misalkan kita sudah ambil word line-nya seperti itu, maka di sini kalau kita ada di masa depan di sini ya. Jadi kalau kita ada di masa depan di sini, maka kita tidak mungkin kembali ke sini karena ini terpisah, itu ya, gambarnya terpisah. Nah, ini kita gambarkan, ini berarti ini itu adalah garis fotonnya ya. Nah, ini adalah garis cahayanya, Dek. Nah, itu V sama dengan C. Ini kalau bidangnya itu yang kita sebut dengan time lag, gitu ya. Nah, which is kita selalu bergerak di V kurang dari C. Nah, di daerah sini ya, ini V kurang dari C. Nah, ini V kurang dari C, gitu ya. Dan kita tidak mungkin lebih besar dari itu. Tapi kalau misalkan space lag itu bagaimana? Kalau space lag, maka kalau space lag ya kita gambarkan ulang ininya, gerak fotonnya. Nah, ini kalau space lag itu nanti gambarnya itu seperti ini ya. Ini X, ini CT ya. Nah, maka kita akan bentuk seperti ini, Dek. Ini ya. Sebentar, Dek, gambarnya agak ribet. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Ini yang bawah. Ini. Dan gambarnya itu harusnya lebih besar sih. Sorry. Tak ulang lagi ya. Ini ya. Nah, ini ya, karena kan lebih besar daripada C, berarti ini bisa geser ya. Nah, ini. Nah, itu dia. Oke. Nah, sini ya. Nah, kamu lihat bedanya apa? Yang satunya 1 lembar, ini 2 lembar, ini kan 2 lembar ya, atas sama bawah ya. Yang satunya seperti ini, Dek. Tuh. Ini ya. Nah, satunya seperti ini, Dek. Nah, kamu lihat garis biru di sini, ini kan V sama dengan C ya. V lebih dari C itu ini. Jadi V lebih dari C dari sisi sini. Itu ya. Artinya, kalau misalkan word line kita ada di sini, gitu ya. Di sini, maka kita akan bisa kembali ke sini, gitu ya, ke masa lalu. Ataupun kalau misalkan kita di sini, kita akan dapat pergi ke masa depan, gitu, Dek. Kenapa? Karena di sini V-nya lebih besar daripada C. Nah, inilah yang garis yang kita sebut dengan garis yang sifatnya space lag, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sekarang ada di sini, gitu ya, ya kita akan bergerak di masa lalu di sini. Nah, kemudian posisi kita sekarang itu adalah di sini. Nah, itu ya, itu berada di masa yang akan datang. Itu ya. Tapi kalau ini, katakanlah kita begini, maka sometimes kita bisa mempercepat diri lewat sini. Nah, ini ya, lewat daerah V lebih besar dari C ini, sehingga kita bisa sampai ke masa yang akan datang, gitu ya. Dan mungkin kita bisa akan kembali ke masa lalu secara teoretik, gitu ya. Tapi tetap syarat yang demikian itu syarat yang hampir mustahil itu dipenuhi, deh, kayak gitu ya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Nah, itu deh. Itu ya. Nah, yang kedua ya. Nah, sekarang kita tafsirkan yang kedua. Nah, ini. Bagaimana pertanyaannya sekarang diagram Minkowski
dalam menjawab fenomena postulat Einstein ya. Tetap ya, diagram Minkowski ini harus bisa menjawab permasalahan dalam postulat Einstein. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Ini. Nah, salah satu yang kita bahas ini misalkan kita bahas kita bahas ini aja ya. Kita bahas tentang ini, tentang kontraksi panjang atau dilatasi waktu. Nah, terserah kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kita bahas tentang kontraksi panjang ya. Nah, ini itu deh. Nah, bagaimana ceritanya mas? Gitu ya. Nah, kayak gitu deh. Ini ya, misalnya saja suatu kereta ya, ini deh, dengan kecepatan V, ya misalnya dengan kecepatan V bergerak pada arah X ya. Ada arah X. Nah ini. Terus stasiun dia melihat ya. Nah stasiun kereta ini ya. Satu stasiun kereta tersebut tentu saja stasiunnya kan diam ya. Diam pada kerangka yang kita sebut dengan kerangka S gitu ya dek ya. Nah tentukan ini ya panjang lihat ya yang diukur panjang stasiun kereta ya deh ya, panjang stasiun kereta yang diukur tersebut ya ini gitu. Jadi tetap ya yang namanya diagram Minkowski itu tetap harus menjawab permasalahan pada postulat Einstein. Jadi secanggih-canggihnya itu harus bisa kita, secanggih-canggihnya Minkowski diagramnya harus menjawab permasalahan postulat Einstein. Nah ini ya kita gambarkan lagi deh. Nah ini mas gak bosan-bosan menggambarkan ya. Nah yang ini itu adalah X, ini CT gitu ya. Nah ini adalah CT aksen dan ini itu adalah X aksen ya. Nah seperti itu. Nah apa yang bergerak ya, apa yang bergerak di sini, nah itu harus kita jawab dengan benar ya. Nah itu, nah yang bergerak di sini tentu saja kerangka S aksen gitu ya. Dan yang diukur itu adalah panjang panjang stasiunnya. Jadi ketika mereka masih belum bergerak, mereka masih sama-sama, ya masih dalam satu kerangka yang sama. Tapi ketika kereta itu bergerak, kereta itu akan melihat panjang stasiunnya itu sebesar segini. Nah itu ya, nah kan ini gini deh, ini ya, nah ini kan gini, nah ini ya, nah ini ya, ini panjang stasiun kereta yang diukur oleh pengamat diam itu. Jadi siapa yang mengukur X aksen ini dan CT aksen ini? Jadi kalau kita punya ini A, ini B, dan ini C, dan maka panjang stasiun kereta itu adalah panjangnya ini AB ini dek. Dan ini kan theta ya. Panjangnya ini yang diukur. Pertanyaannya tuh AB-nya ini itu berapa? Gitu ya. Nah ini ketika berangkat, gitu ya. Ketika keretanya baru berangkat, yang ini ketika dalam perjalanannya ya. Nah itu dalam perjalanannya. Nah dia tuh mengukur AB-nya itu. Dan ini AB-nya ini adalah panjang stasiunnya. Stasiunnya kan X kan, koordinatnya kan X, gitu ya. Itu panjang stasiunnya, panjang peronnya. Nah seperti itu deh. Nah maka pertanyaannya di sini kita bisa ambil hubungan hubungan Pythagoras ya, bahwa
gitu ya. Hubungan cos theta itu kan sama dengan ini deh ya. Cos theta itu kan samping dibagi miring ya. Sampingnya itu AB, miringnya itu AC. Maka dari sini AB itu sama dengan AC dikalikan cos theta ya. Nah, seperti itu deh. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oh, sebentar deh. Yang diukur tuh sorry. Yang diukur tuh AC-nya ya. Panjang stasiun kereta. Sebentar. Nah, sebentar, ini belum jelas ya pertanyaannya ya. Yang diukur oleh siapa, Dek? Yang diukur oleh yang diukur oleh S-aksen. Nah, itu ya. Berarti yang diukur tuh ininya. Ini, panjang stasiun yang diukur oleh ini. AC-nya ya, bukan itunya, Dek. Tapi AC-nya ini. Nah, ini. Ini ya. AC itu kan X-aksen ya. Nah, karena yang bergerak kan S-aksen. Nah, ini. S-aksen tuh akan mengukur AC-nya itu sebesar berapa? Kan ya. Ini panjang yang diukur ya. Ini ya, AC. Nah, itu. Berarti di sini AC-nya sama dengan AB cos theta ya. Itu deh. AC-nya sama dengan AB dibagi cos theta kan. Nah, dari situ ya. Nah, oke, cos theta-nya itu berapa, Dek, cos theta-nya itu? Nah, itu ya, cos theta-nya. Cos theta itu kan samping dibagi miring ya. Dan tentu saja kita harus ingat, Dek. Nah, tadi itu kan ini kan berkaitan sama koordinat X dan CT-nya tadi ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Dan di sini ya. Nah, ini. Nah, tadi kan X, apa namanya, Dik? Ini, di sini tuh. Aku lupa tadi. Duh, ya ampun. Nah, ini loh. Nah, ini harus kita, ini ya, punya ya, X aksen, CT aksen. Nah, ini. Ini ya. Itu deh, X aksen, CT aksennya seperti itu. Nah, ini ya, X aksennya itu 1 ya. Berarti ini AB-nya itu 1 ya. Itu sama dengan 1, Dek. Ini kan karena ini 1 kan ya. Nah, X aksennya itu 1. Nah, sorry, sebentar. Ini, cos theta-nya dulu deh, aku lupa cos theta-nya. Tadi kan cos theta-nya di sini, gitu ya. Cos theta itu kan samping dibagi miring ya. Berarti kan sampingnya itu adalah AB ya. Ini ya. Ini. Tetap ini memenuhi ini. Nggak salah. Dalam artian di sini itu koordinatnya itu harus clear dulu deh, 500. Nah, di sini ya. Di sini tadi itu ya koordinat X aksen, CT aksennya 1,0, X, CT-nya itu gamma, beta gamma, di mana cos theta-nya samping dibagi miring ya. AB berarti itu adalah X ya. X dibagi miringnya itu adalah samping dibagi miring, X aksen ya. Itu deh. Sampingnya AB itu sebesar X ya, gamma, miringnya itu X aksen. Nah, seperti itu. Oh, gak usah pakai inilah ya. Kita pakai tan aja lah ya. Tan theta tadi kan beta ya. Nah, itu deh. Berarti ini depannya beta, sampingnya 1 kan. Nah, berarti AB-nya itu 1 deh. Gini ya. Nah, cos theta-nya berapa, Mas? Nah, itu ya. Cos theta berarti dibagi miringnya, Dek. Nah, miringnya kan ini. Berarti miringnya itu kan adalah ini kan. 1 plus beta kuadrat ya. Nah, itu deh. Nah, berarti cos theta itu kan sampingnya 1, miringnya gini ya, 1 plus beta kuadrat. Samping dibagi miring kan. Nah, berarti itu ya 1 per
1 plus beta kuadrat ya. Maka dari sini AC-nya itu sama dengan akar 1 plus beta pangkat 2 ya Dek ya. Nah, maka dari sini kita ikat ya, AC-nya itu sama dengan segini Dek. Dan kita harus tahu bahwa ini tuh menjadi suatu panjang X-aksennya, X-aksen yang diukur gitu ya. Itu sama dengan 1 plus beta kuadrat. Dan kita ingat bahwa 1 unit X-aksen terhadap 1 unit X itu kan memenuhi equation ini Dek. Tadi ya, 1 plus beta kuadrat 1 min beta kuadrat ya. Maka dari sini X-aksennya kan sama dengan ini ya, 1 plus beta kuadrat ya, per X ya. Nah ini kan sama dengan ini kan 1 plus beta kuadrat 1 min beta kuadrat ya. Coret kan. Maka dari sini kita punya ya, X-nya berarti kan sama dengan akar 1 min beta kuadrat. Akar 1 min beta kuadrat sama dengan 1/. Nah ini itu sudah sesuai dengan yang namanya faktor kontraksi Lorentz ya. Nah itu deh. Nah jadi tetap ya kita harus memenuhi faktor kontraksi Lorentz-nya seperti itu ya. Nah, sekarang gini Dek, pertanyaannya dibalik sekarang ya. Satu lagi Dek. Nah, pertanyaannya Mas balik sekarang. Nah, kalau kalau misalkan ya, nah, kalau misalkan orang bergerak ini Dek, satu lagi. Bergerak bersama dengan keretanya. Gitu ya. Itu ya. Jadi S-aksennya itu tentu saja bergerak. Nah, ini ya. Nah, tentukan panjang kereta menurut orang yang ada di stasiun ya. Orang yang ada di stasiun D. Nah, gitu ya. Jadi sekarang itu kita ukur panjang keretanya D. Itu ya. Menurut siapa? Menurut orang yang ada di stasiun. Ini ya, ini X, ini CT. Ini itu adalah CT aksen, ini itu adalah X aksen ya. Nah ini, sorry. Ini ada ya. Ini theta ya. Nah sekarang siapa yang bergerak Dek? Yang bergerak itu adalah CT aksennya Dek. Ini yang bergerak. Ini ya. Karena kan kita kan sedang mengukur panjang itunya. Panjang apa? Panjang kereta menurut si pengamat diam. Pengamat diam kan ada di sini. Berarti ini kamu tarik sini ya. Seret. Nah ini ya. Ini bergerak di sini. Ini berangkat, start. Nah, ini misalkan berhenti ya, atau dalam perjalanannya. Nah, berarti ini katakanlah ini A. Itu ya, ini F. Ini katakanlah. Nah, ini E, ini D gitu ya. Dan tentu saja sudut tetanya ini sama dengan ini. Nah, ini teta ya, ini. Nah, berarti yang terukur itu hanya segini saja yang terukur itu. Nah, ini yang terukur. Maka di sini pertanyaannya, di sini AD-nya ini itu berapa? Nah, kayak gitu. Sekarang ya. Nah, tentu saja secara matematika itu kan AD itu kan berarti kamu harus hitung dulu panjangnya AE dikurangi panjangnya DE kan. Ini ya. Panjangnya AE segini dikurangi dengan panjangnya segini. Nah, panjangnya DE itu secara Pitagoras itu D. Nah, secara trigonometri itu kan DE-nya itu kan EF tan theta ya.
Nah, kan kamu harus bisa grafik ini, bisa ini apa? Trigonometri. Nah, ini theta ya. Ini DE ya. Ini DF ya, kan gitu ya. Ini EF. Nah, tannya itu kan DE itu kan berarti kan tan theta, di sini kan DE dibagi EF ya. Nah, makanya di sini DE-nya EF tan theta. AE-nya itu, nah AE-nya itu berarti segitiga yang ini kan. Itu ya. AE-nya itu kan berarti kan segitiga yang ini ya. Nah, ini sudutnya di mana, Dek? Sini kan. Ini A, ini E, ini F ya. Berarti dari situ AE-nya itu adalah ini ya. Kamu bisa ambil di situ cos ya. Cos theta samping dibagi miring ya. AE dibagi AF ya. Nah, itu. Berarti AF-nya tuh dapat tuh. Nah. Sebentar, Dek. Wait. Ya, halo Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Sudah selesai Mas, kelasnya tadi, Mas Adi? Sudah Pak, sudah aman. Oh iya. Terus udah pulang tadi ya? Jam berapa pulangnya? Tadi jam 12 Pak. Oh 1 jam aja ya? 2 jam sih Pak tadi, dari jam 10. Oh 2 jam ya. Iya. Ya. Okay. Menurut Mas Hanta gimana Mas? Kira-kira kelanjutannya Radit ini tetap di fisika atau tahun depannya itu harus pindah jalur ya? Bagaimana? Enaknya gimana? Wah, kalau dari segi kemampuan sih Pak. Kalau dari segi kemampuan sih Radit punya potensi, tapi barrier kerja kerasnya tuh saya belum lihat sih Pak. Masalahnya fisika itu butuh itu masalahnya. Disiplin kerja kerasnya itu belum saya lihat Radit. Dari potensinya ada. Iya. Dan itu berat Pak. Berat ya Pak ya? Mas, iya. Tapi kalaupun di fisika masih bisa 3,0, masih sangat bisa. Kalaulah mau 3,0. Iya, enggak apa-apa 3, gitu aja. Iya, 29 atau 3,0 enggak masalah, Mas. Iya, Pak. Gitu. Oke. Soalnya kan saya itu kan ya saya pengen saya lah ya kan itu ya. Iya. Namanya orang tua itu kan pengennya itu kan anak itu kan ya besok itu kan ketika kuliah kerjanya ke mapan kan gitu ya. Nah sekarang itu kan kerja itu kan dibutuhkan itu kan sekarang kan IPK itu IPK kan sebagai standar kualifikasinya kan gitu minimal kan 3, kan ada standarnya kan gitu. Nanti kan kalau nggak ada standarnya gitu kan kita ya juga repot Mas kan gitu. Betul Pak. Gitu. Iya. Kira-kira apa dilihat? Tapi Pak, nggak ada salahnya semester depan tetap serius tuh, nggak ada salahnya sih Pak menurut saya. Gitu ya. Iya, soalnya itu kan pengen saya Mas ya. Nggak jauh-jauh dari Lamongan kan gitu. Entah di Gresik gitu aja, entah nanti di perusahaan BUMN, entah nanti di gawe kan gitu sambil bisnis kan gitu. Iya Pak. Kan gitu. Karena saya lihat Radit memang passionnya kan di situ, bukan ngajar lah kan gitu. Ya mungkin punya keterbatasan kemampuannya itu gitu, kurang begitu teliti, serius kan gitu ya. Iya. Nah gitu loh. Saya lihat memang anaknya kayak gitu ya istilahnya ya middle lah, tengah-tengah lah kan gitu ya sebenarnya. Potensi itu bisa dengan adik-adiknya kan gitu ya. Iya Pak. Padahal dulu itu bagus loh Mas, dulu itu. Iya. Nah ini ceritanya Mas, saya khususkan di GO itu Ganesha PSN itu bagus pada waktu itu ada Olimpiade di tingkatan SD MI itu ya. MI pada waktu itu ya sebelum pondok itu. Iya. Itu ya juga bagus ya. Ada beberapa peserta itu ya sekitar 500 ya Radit ya urutan ke-12 gitu dulu itu IPA. Iya, bagus lah. Iya, artinya kan punya potensi Pak, artinya Radit itu. Iya. Coba ini gini Mas, nanti saya minta tolong ke Mas
atau teleponkan kan gitu. Iya. Pokoknya gini, saya minta tolong Mas Anto ya, kesediaannya ya. Iya Pak. Nanti masalah transport nanti saya inilah Mas, saya berusaha kan. Oke. Nah mungkin awal tahun lah saya pengen ketemu jenengan lah kan gitu ya. Oke Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol itu. Siap Pak. Sama ibunya juga, sama Radit juga. Iya. Jenengan ini apa? Gimana caranya mengawal Radit itu? Kan kebanggaan Mas ini, kebanggaan ketika bisa ngangkat potensi anak kan gitu ya. Iya. Jenengan kan murid apa? Punya murid Radit ini punya potensi gitu loh kan? Iya. Mengangkat potensi. Iya. Memanaskan kan gitu. Iya. Gitu. Pelan-pelan gitu Mas, supaya bisa endingnya kan gitu. Endingnya itu kan pengen saya itu kan kalau jalankan antara owner sama ITS kan, ITS berat ya sudah owner aja kan gitu aja. Iya Pak. Oke. Owner aja yang lumayan. Tapi saya pengennya itu kan nilainya itu loh Mas. Iya Pak. Nilainya itu jangan sampai terpuruk gitu loh. Betul. Minimal 3 koma gitu, 5,0 berapa, sama apalah pada 3 komanya lah. Iya. Jangan sampai 2 kan gitu ya. Gitu. Iya. Yang kita jaga kan itunya, mempertahankan itunya gitu Mas. Iya Pak. Betul. Gitu. Gimana caranya ya bisa ngontrol gitu nilai-nilainya kan gitu, pelan-pelan kan gitu. Iya. Gitu. Oke. Gitu Mas ya. Iya Pak. Baik Pak. Ini berarti ini kan ujiannya ujian UAS ya? Iya, semester ya? Terakhir Pak, akhir semester. Oh iya. Berarti minggu depan sudah tidak ada ujian berarti ya? Aman, selesai Pak. Oh, berarti ini les terakhir ya? Oh belum Pak, minggu depannya ada lagi, tapi mata kuliah yang berbeda. Mata kuliah berbeda ya? Iya. Gitu. Ya, habis itu aja lah kita ketemu Mas. Iya Pak. Gitu ya? Siap Pak. Awal Januari gitu kita ketemu ngobrol gimana, minta tolong. Iya. Pokoknya saya tolonglah ya. Iya. Untuk kesediaannya Mas Anto untuk ngawal sampai wisuda lah kan gitu. Iya. Gitu Mas Anto. Gitu Mas Anto. Iya Pak. Mas, makasih Bapak. Terima kasih Mas. Teman-teman Pak. Salam. Oke ya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, dari sini ya kita selesaikan ya. Bagaimana kita menghitung nilai dari AD-nya ini? Nah, itu. Oke. Itu pertanyaannya. Bagaimana itu ya? Ngitung nilai AD-nya itu. Oke. Nah, dari situ berarti kan AE-nya tadi kan sudah kita rumuskan ya di sini ya AE-nya. Nah, berarti di sini AE-nya kan sama dengan AF dikalikan cos theta ya, Dek ya. Nah, di sini kan AF dikalikan cos theta ya. Nah, sedangkan di sini kita bisa lanjutkan lagi bagaimana hubungan EF sama ini ya. Nah, EF-nya di sini kalau kita ambilkan berarti kan di sini sin theta ya sama dengan EF dibagi AF ya. Berarti EF-nya pun di sini bisa kamu jabarkan lagi deh. AF cos theta, EF-nya itu adalah AF sin theta tan theta ya. Nah, di sini deh. Nah, maka dari sini kita bisa keluarkan ya, ini AF cos theta dituliskan 1 min tan kuadrat theta ya. Nah, cos theta itu kan sama dengan 1 per 1 plus beta kuadrat ya, Dek ya. Nah, di sini. Nih, sedangkan dari sini beta tan theta itu kan sama dengan beta ya, berarti beta kuadrat. Nah, sedangkan AF-nya di sini ini kan sama dengan x aksen ya. Nanti kan per x itu sama dengan akar ini kan 1 plus beta kuadrat 1 min beta kuadrat ya. Sehingga kita punya di sini ini coret ya. Kita punya 1 min beta kuadrat dibagi akar 1 min beta kuadrat. Yang mana kalau kita operasikan di sini kan sama dengan akar 1 min beta kuadrat. Yang hasilnya sama dengan 1 per gamma ya. Nah, di situ. Maka di sini tentu saja kita dapatkan suatu hasil yang kita sebut dengan faktor
kontraksi Lorentz. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.